Halo semuanya. Nah, setelah kita belajar format selnya, sekarang kita belajar mengenai format angkanya. Apa bedanya format sel sama format angka? Kalau format sel itu tampilannya sel apa antara kolom dan baris itu, sedangkan kalau angka itu lebih ke isinya. Nanti tampilannya model apa? Di Excel sama Google Sheet itu sudah menyediakan format angkanya sesuai dengan kebutuhan kita. Namun secara umum mereka membaginya seperti ini. Apa sih bedanya? Untuk kita pelajari di sini. Oke. Oke, pertama kita belajar format angka aja, menulis ribuan, 1200 atau biar angkanya lebih gedean lagi 1200, 1.200, 1.500. Kebanyakan 1.500, 1.750, zero lu. Dah, kira-kira ini bisa nggak ya ditambahkan? Bisa. Ya, kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena uh, selisih antara baris kedua dan baris 21 dengan baris 32 selisihnya itu berbeda. Kalau ini selisihnya 300, ini seharusnya selisih 300 juga. Kita cek 1.800.000 ini harusnya dah blok 3 red dah kan. Nah, format angka secara umum ini akan tertulis tanpa garis bantu. Kalau nggak ada apa tanda pemisah kita nggak susah. Ini berapa sih 1.200.000 atau 120.000? Nah, biar lebih mudah, format angka ini hanya nomor aja. Kita bikin menjadi format penomoran. Seperti ini kelihatan garis bantu apa pemisahnya, separatornya. 1.200.000 rupiah. Pak, sekarang sudah nggak zaman lagi kak pakai 00 di belakang koma. Oke, 00 di belakang koma nggak pakai, kita tinggal kurangi di sini, decrease decimal. Nah, Pak, saya mau kasih currency-nya itu adalah mata uang, tinggal klik aja RP di sini format. Pak, bukan pakai RP, tapi pakai pound sterling dari Inggris, bisa format, number, more formats, more currency. Sudah, kalian cari mau pakai apa. Katakanlah tadi apa, United Kingdom ya, PRST, US dollar, United, nggak ada ya di Inggris, nggak ada ya di FGHJ, kok nggak ada Inggris. Euro, oke, ini Euro, pound sterling, Inggris, Britain, Gibraltar. Saya baru tahu kalau apa pound sterlingnya nggak ada. Kita pakai euro aja yang paling kurs mata uang negara Eropa. Nah, ini bentuk formatnya pound sterling itu ada macam-macam, tinggal kita pilih yang formatnya yang mana. Saya pikir yang umum aja tanpa koma seperti ini. Apply, dah muncul seperti ini. Itu format angka. Bentuk saintifik gimana? Kalau bentuk saintifik itu kadang-kadang orang eksakta pengen melihatnya ini bukan, biar lebih mudah lagi, nggak suka pakai nol terlalu banyak, itu pakai untuk scientific, tinggal klik aja di merge format, terus scientific 1,20 itu artinya adalah 1,20 eksponen 6. Eksponen 6 itu berarti nolnya ada 6, artinya juta. 1,2 1,20 juta berarti 1.200.000. Pak, itu kenapa koma? Iya, karena dalam format bahasa Indonesia ini koma desimal ini. 1 juta 1,2. Akan berbeda lagi kalau kita tambahkan 1 di sini, nanti hasilnya menjadi 12 juta. Ini angkanya naik lagi, 1,2
7. Seperti itu. 7 kan artinya nolnya apa namanya, jutanya 6 angka dan 1 komanya dikali 10 jadi 12 juta. Seperti itu. Kemudian kita juga ada format selain angka. Kita juga seringkali menuliskan dalam format jam. Penulisan format jam itu dipisahkan, kalau di Excel pakai tanda titik 2, sedangkan kalau di spreadsheet kadang pakai koma pun bisa. Contoh sekarang jam 16:31. Ini penulisan dari jam 16:31 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti keadaan tertentu saja. Tapi ini malah koma desimal bukan jam. Nah, taunya kita di dalam bentuk jam atau enggak adalah kita lihat di formula barnya. Di formula barnya itu menunjukkan 2 angka dipisahkan tanda titik dan dalam format 3. Seperti ini. Pak, kalau saya butuh juga scan detiknya, bisa di format angka, more formats, terus more date and time formats. Kita tambahkan aja di sini. Mau cari apa lagi tambahan? Minutes, seconds. Mau dikasih apply AMPM? Boleh, AMPM. Apply. Sudah. 431. Kenapa 0 PM-nya ya? Seharusnya nggak ada format 0 PM-nya. Format custom number format. Minute, second. Oh, karena ada tadi ada secondnya. Kalau secondnya kita delete, 431 PM. Nah, 431 PM. Seperti itu. 431, terus katakanlah nanti selesai jam 5:31. Nah, Pak, itu formatnya beda, bisa nggak ditambahkan? Kita lihat aja. Seharusnya ini jalan 631 731. Jelek Pak formatnya, jadi nggak rapi. Yaudah kita samakan formatnya di sini. More format tidak ada di sini. 359. Dah selesai, rapi. Seperti itu. Kalau kalian salah menulis, itu dimungkinkan format angkanya tidak bisa dijumlahkan oleh Google Sheet. Nah, selain waktu, tanggal. Nah, tanggal itu menarik. Contohnya sekarang tanggal 20 Oktober 2020. Nah, format penulisan tanggal itu dipisahkan tanda dash atau tanda strip 20, strip 10, strip 20, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020. Enter. Dah. Dia rata kanan. Berarti ini kemungkinan bisa diolah. Kalau seandainya ini saya masukkan 10, strip 20, strip 20, dia rata kiri. Karena walaupun kita menulisnya dalam format tanggal, tapi ini seharusnya bulan, dan bulan itu nggak ada bulan 20, kecuali kita nulis formatnya dalam bahasa Inggris, dimana kita masukkan bulan dulu baru tanggal, jadi kebacanya bulan Oktober tanggal 20. Kalau ini tanggal 20 bulan Oktober. Kita hapus. Kalau ini katakanlah ini tadi bisa nggak dijumlahkan? Yang pastinya kayaknya nggak bisa. Nah, tetap 21 akan berbeda lagi kalau seandainya kita ini naik, tapi ini angkanya ya. Kita masukkan di sini 21 Oktober 2020. Dah. Blok. Tarik, ces. Nah, 21 25 Oktober. Tarik, selisih 5 hari. Nah,
Pak, format tanggal seperti ini. Saya bingung Pak. 20 ini dalam format bahasa Inggris. Ya, kita panjangkan aja. Bisa. More formats, more date and time formats. Nah, ini kita tinggal harinya, bulannya, tahunnya. Nah, mau dipanjangkan seperti ini atau sekalian ditambahkan harinya. Bisa. Day, month, year. Udah. Katakanlah ini Selasa. Ini pun akan muncul harinya juga sekalian. Dah. Waalaikumsalam. Atau Pak saya ingin tanggalnya apa harinya aja bisa tanggalnya. Format. Format. Data number format. Ininya dihapus. Hapus. Separatornya kan tadi ada spasi dan koma, dihapus juga. Yes. Apply. Sudah. Oke, seperti itu. Sudah. Selanjutnya apa lagi ya formatnya itu? Oh, persentase dan koma. Saya pikir itu aja sih. Persentase dan koma itu kalau kita menuliskan 5 terus seandainya kita ketik persen, kalau kita format as persen itu akan berubah angka 5-nya, yaitu dia akan menulisnya dalam format angka 500%. Kenapa kok 500%? Karena persen itu artinya persen per 100. Jadi kalau kita masukkan angka 5 tadi di sini, seharusnya nilainya tadi harus bernilai 5. Kalau kita ubah menjadi 5, kalau kita ubah menjadi 5, hilang apa persennya kita hilangin. Loh, kok nggak bisa dalam format angka biasa? Number seperti ini, 5. Pak, kalau saya pengen mengeluarkan 5% gimana? Ya udah tinggal 0,05. Nah, kok format itu 0,05. Nah, terus kita jadikan persen, dia jadi 5%. Ini nolnya agak sedikit mengganggu. Dah, dalam bentuk persen terus 5%. Kok 5%? Bisa nggak ya kalau seandainya more format, custom number format, saya hapus. Dah, apply 5%. Dah, seperti itu, 500. Kalau ini 500% artinya 500 per 100. 5% dibacanya 5 per 100. Jadi ketika dirubah menjadi angka, format angkanya akan berubah. 0,05 dan 5,00 seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.